Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan, hakikat Injil. Kali ini kita akan berbicara tentang pengorbanan Kristus. Saudara-saudara, Ibrani pasal yang ke-7 ayat 23 sampai 27, demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 7 23 sampai 27. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat iman. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudaraku yang kekasih, Yesus Kristus telah melakukan hal yang tidak pernah kita minta. Perhatikan kalimat saya, telah melakukan hal yang tidak pernah kita minta. Kenapa tidak pernah kita minta? Karena memang kita tidak pernah tahu di kebinasaan, namanya juga mati. Orang mati punya keinginan apa? Orang mati hanya menuju satu titik hancurnya, satu titik nadir habisnya, neraka menunggunya. Karena upah dosa adalah maut. Karena itu di dalam kematian manusia karena dosanya tak ada kemampuan untuk menyapa Allah. Roma 3 berkata, tidak ada satu yang baik, tidak ada satu yang benar, tidak ada yang mencari Allah. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam bagian itu, manusia telah gagal total, mati pada dirinya, dosa menghabisinya. Jadi, pada waktu di situasi seperti itu, maka kita menyadari betul apa dan bagaimana pergumulan keimanan orang percaya dan bagaimana mereka menjalaninya di dalam kesehariannya untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pengorbanan Kristus yang dilakukannya adalah suatu pengorbanan yang ajaib. Pertama, dia adalah Allah yang sama sehakikat, kata Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2, 6-9. Tetapi tidak mempertahankan kesehakikatannya dengan Allah Bapa itu, tetapi mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, seorang hamba menjadi sama dengan kita manusia. Nah, Allah jadi manusia, dia sudah berkorban, saudaraku. Yang kedua, ketika dia jadi manusia, dia tidak memilih menjadi raja, tetapi dia memilih menjadi hamba.
2, sudah turun lagi digrinya. Yang ketiga, maka dia yang Allah jadi manusia, di dalam perjalanan, di kelahiran dia ditolak, di kematian dia dikhianati. Ya, ketidakadilan tidak ada di sana, itulah ekspresi dosa. Sehingga perjalanan hidup Kristus dari kelahiran sampai kematian itulah sikap asli manusia terhadap Kristus. Menolak, mengkhianati. Bahkan ketika dia berbuat baik pun disalibkan karena kebaikannya. Miris, tetapi itulah gambaran yang sangat tuntas betapa manusia amat sangat berdosa dan tidak tahu dirinya. Oleh karena itulah dikatakan hanya karena kasih karunia kita bisa percaya. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pilihanmu. Sekalipun dalam proses kemanusiaan terjadi, kita memilih dan kita bersedia untuk percaya. Tetapi untuk memilih dan bersedia percaya itu pun anugerah oleh Roh Kudus, tidak ada kekuatanmu sendiri. Ini harus konsisten dalam memahami iman Kristen. Nah, kita kembali. Oleh karena itu di dalam pengorbanan Kristus yang dikatakan di sana, maka apa yang menjadi terjadi adalah amat sangat luar biasa. Ya, oleh banyak manusia yang kemudian melihat dan memandang bagaimana Yesus betul-betul merendahkan dirinya, Allah jadi manusia, manusia yang hamba mati. Matinya di mana? Di kayu salib, mati yang paling terkutuk. Oke. Itu rekonstruksinya dulu. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana dia hidup menuju matinya, saudara. Apa pengorbanan yang dilakukan sudah kita lihat secara garis besarnya. Tapi dalam hidup ini tahap yang kedua, bagaimana ya detail-detail kehidupan Kristus yang dilaluinya. Maka dikatakan Kristus menjadi imam besar bagi setiap orang percaya. Nah ini menarik, saudaraku yang kekasih. Sebagai imam besar itu adalah orang yang menjadi perantara atau pengantara antara manusia berdosa dan Allah yang suci. Sehingga imam itu menjadi pengantara yang mengatur bagaimana korban penghapus dosa dilakukan. Bagaimana persembahan diberikan dan seterusnya. Nah di dalam situasi yang berat, di dalam situasi yang pelik, semua para imam itu melakukan sebagai pengantara dan umat harus memenuhi syaratnya. Kriterianya domba tidak bercacat celah atau merpati atau apapun, tergantung juga pada situasi ekonomi dan kemampuan si umat yang berdosa. Nah, imam sebagai pengantara memerlukan korban, yaitu domba tadi atau burung dara atau yang lainnya. Karena dia sendiri tidak bisa menjadi korban dan tidak layak untuk jadi korban karena imam sendiri pun adalah orang berdosa. Yang harus melakukan dengan caranya bagaimana dia agar tetap bersih, tetap suci di hadapan Allah. Karena itu ada banyak ketentuan yang harus diikuti oleh seorang imam dalam simbol ritual rohani yang harus dilakukan. Nah karena itu saudara-saudara, imam banyak yang kemudian tidak sungguh, tidak benar sebagai pengantara, bukan? Bahkan yang menyalibkan Yesus pun adalah kumpulan para imam. Jadi jangan berpikir imam atau kita sebut pendeta lalu jadi orang yang benar. Tidak. Jangan pikir imam atau pendeta tidak ada yang pembohong. Tidak. Semua sama. Ya, sama seperti imam yang berbohong, berdusta, merekayasa pengadilan. Sama seperti imam yang memperjualbelikan. Tapi omong terlalu suci, omong selalu benar. Omongannya nggak ada yang salah. Itu sebab Yesus berkata, dengarkan apa kata mereka, tapi jangan tiru kelakuannya. Jadi omongannya benar. Ajarannya benar. Kelakuannya enggak. Nah itu imam. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai imam, bahkan imam besar sekalipun terlibat dalam kejahatan dan kedosaan, bukan? Sehingga dia menjadi pengantara yang tidak sempurna, yang tidak pernah menjadi pengantara yang sesungguhnya. Kenapa? Karena yang sesungguh-sungguhnya dikorbankan kan domba, burung dara, dan seterusnya. Bukan imamnya. Imam hanya pelaku terhadap tindakan pengorbanan itu. Tapi bukan dia sendiri. Nah oleh karena itulah, Kristus Yesus datang dan menjadi imam besar yang sejati, imam besar yang agung, imam besar bukan berdasarkan ketentuan keimaman. Emang apa ketentuan keimaman? Ketentuan keimaman adalah imam dari suku Lewi. Tapi Yesus bukan suku Lewi, dia suku Yehuda. Dia menjadi imam dalam keimamannya karena memang dia memenuhi kriteria yang semestinya sebagai pengantara yang sejati. Pengantara yang final, itu sebab Yesus dikatakan menjadi imam besar yang tidak mempersembahkan korban, tapi mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi satu hal yang luar biasa di dalam keunggulan keimanan Kristen.
menjadi koreksi terhadap orang Kristen sendiri di dalam sudut pandangnya memahami arti keimanan yang sesungguhnya. Dan bagaimana dia harusnya beriman kepada Kristus Tuhannya. Tetapi juga menjadi sesuatu kesaksian yang kuat kepada setiap orang yang bukan Kristen. Bagaimana pengorbanan Kristus yang seutuhnya, yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Nah, ini menjadi keunggulan yang luar biasa yang patut dipikirkan. Nah, jadi kematian Kristus di atas salib bukanlah kematian karena ketidakberdayaan. Bagaimana dia menjadi imam yang mempersembahkan dirinya menjadi korban. Sehingga dia sendiri yang melakukan ritual, tetapi dia sendiri yang mengorbankan diri. Sebagai ganti terhadap Adam sendiri yang berbuat dosa dan mengakibatkan orang berdosa semuanya. Karena dosa si Adam satu ini. Begitulah Kristus karena dia semua manusia ditebus dari dosa. Yaitu yang percaya kepadanya. Legalitas hukum, saudara mau sandang dari sudut apapun, logika apapun, amat sangat mengagumkan. Dan itulah yang dilakukan Kristus. Itulah yang diceritakan Alkitab kepada kita. Tetapi kalau keunggulan ini tidak kita pahami, akan porak-porandalah seluruh struktur keimanan kita. Makanya banyak sekali di dalam beriman pun orang inkonsistensi. Di pihak ini bilang A atau keyakinannya C, di sono D, F, dan seterusnya. Setiap bagian kalau konstruksinya itu kuat dan sehat, iman Kristen itu amat sangat hebat. Ya, tidak bisa dibantah, saudara. Ya, ada orang bilang, oh nggak bisa Pak, ada yang banyak bantah ini itu. Saya bersyukur kepada Tuhan, banyak berdiskusi dengan para free thinker, orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu ada. Tapi maaf, bukan orang bodoh, orang yang sekolah di luar negeri, orang-orang pintar, cerdas, orang-orang yang suka belajar. Dan saya bersyukur, ya, bahwa dalam diskusi itu saya bisa ceritakan siapa Tuhan, menjawab setiap pertanyaan. Tetapi saya pun melihat betapa itu tidak serta-merta membuat orang menjadi percaya pada Kristus. Karena percaya memang bukan bisnis Bigman Sirait. Bisnisku menceritakan Kristus, ditanya aku jawab. Tapi pertobatan adalah mutlak hakikat dan kemurahan Tuhan itu sendiri, bukan? Maka kalau orang bertobat, mana aku boleh besar kepala lalu bilang, karena aku dia bertobat, itu kebodohan yang tidak termaafkan. Tidak ada orang bertobat karena aku. Karena Kristus menjamahnya. Hanya orang-orang bodoh yang akan mengatakan hal itu. Orang-orang sombong. Semua pertobatan karena Kristus. Karena kemurahan Roh Kudus yang menyatakan itu. Karena Roh Kuduslah manusia insaf akan dosa. Dan karena Roh Kudus manusia mengakui Yesus Kristus Tuhan. Ya, itu clear di dalam Yohanes. Dan maupun di 1 Korintus 12. Nah, jadi di dalam bagian seperti itulah kita belajar mengerti seutuhnya. Bagaimana memahami kebenaran yang perlu di dalam pengorbanan Kristus itu. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu Kristus yang mati itu, yang kata Paulus karena kematiannya dan semua orang percaya padanya dibangkitkan, diselamatkan, ya. Tetapi yang menjadi apa yang luar biasa adalah dia mati, dia tidak bersalah dan tidak punya salah pada dirinya. Jangan bilang yang dilakukannya, pada dirinya. Itu sebab dia lahir dikandung dari anak darah Maria, terbebas dari dosa keturunan. Ya, sehingga dia layak seperti Adam yang tidak berdosa lalu jatuh dalam dosa. Begitulah Yesus yang dan kemudian mati. Begitulah Yesus yang tidak berdosa mati sehingga menghidupkan orang yang berdosa, yaitu kita. Ya, dia menjadi substitusi, menjadi pengganti dari kebebalan, kedegilan kita. Pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang tidak terbilang, di mana dia menjalani semuanya. Nah, lalu ada orang bilang, enggak lah, itu kan cuma sandiwara, namanya juga Allah. Dia kan bisa sandiwara, pura-pura sakit, pura-pura apa. No. Dia inkarnasi menjadi darah dan daging. Dia merasakan dan menggumulinya, saudaraku. Oh, nggak mungkin. Bagaimana lah nggak mungkin? Kita ini manusia debu jadi manusia, apa mungkin? Alam ini dari tiada jadi ada, apa mungkin? Allah telah membuatnya. Anda tidak bisa menyangkalinya. Kalau mau bilang evolusi, dari mana mulainya evolusi? Ceritakanlah dari ujung langit sampai ujung bumi. Kalau dibilang manusia dari kera, kera dari apa? Lalu dari apa? Kalau apa yang pertama kali? Batu kah? Debu kah? Silakan. Anda harus menemukan yang pertama yang berevolusi. Lalu kalau berevolusi, kenapa bisa jadi benda? Kenapa bisa jadi bumi? Kenapa bisa jadi matahari? Kenapa bisa jadi manusia? Dan seterusnya. Oh, itu alam semesta ada dulu. Ada tiba-tiba. Dari mana logikanya itu? Mana ada tiba-tiba? Oh, ada Big Bang, ledakan yang besar. Buang. Siapa yang bilang Big Bang itu? Di mana ledakan itu? Apa yang meledak? Nah, sebelum meledak apa itu? Itu kan kalau ditanyakan sampai ke ujung langit pun tidak selesai, saudara. Perdebatan itu akan panjang. Toh berevolusi pun orang bukan logika, perlu iman.
Tapi iman yang direkonstruksi dengan logikanya begini-begini. Tapi logika itu sendiri dipahami sebagai benar karena dipercayai. Tanpa percaya nggak ada. Begitu juga Kristen, ada logikanya. Cuma sayangnya banyak orang Kristen nggak berlogika lagi. Sudah tidak mau pakai otaknya, lalu bilang pakai iman saja, jangan pakai otak. Rusaklah kekristenan. Karena iman engkau mengerti, itu Ibrani 11, jelas sekali. Artinya karena iman engkau mengerti itu apa? Ya logika. Tapi pengetahuan yang disuplai oleh iman. Berbahagialah mereka yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan permulaan apa? Hikmat atau pengetahuan. Celakalah mereka yang tidak menghargai itu. Kasihalin dia Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Kalau soal otak, akal budimu. Jadi kesulitan orang memahami Kristen karena orang Kristen sendiri memporak-porandakan ajarannya. Karena nggak mau mikir dan tidak mau untuk bersusah-susah memahami kebenaran itu. Padahal harus. Mana ada kebenaran gampangan dan recehan, kan begitu. Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi di dalam kitab Ibrani, di mana Kristus berkorban menjadi korban yang mulia, korban yang sempurna, korban yang tidak terbantah. Dan itu dilakukannya, dipenuhinya sebagai panggilan keilahiannya dan tidak disangkalinya. Sehingga dia adalah korban suci, ya, yang menyucikan kita manusia yang berdosa. Nah jadi disinilah saya pikir menjadi penting pergumulan orang-orang percaya di dalam kehidupan keimanannya. Supaya dia berjalan di jalan yang Tuhan mau. Kristus telah mengorbankan dirinya sendiri. Mengapa itu menjadi pengorbanan yang besar? Aspek yang ketiga. Pertama perlu diingat. Yesus menjadi korban yang besar adalah pertama karena sebetulnya dia tidak wajib berkorban tapi dia mau berkorban. Kenapa tidak wajib? Oh jelas, manusia jatuh dalam dosa, peraturannya jelas. Jangan makan buah itu, kau makan mati. Artinya manusia tinggal terima konsekuensi akibat pelanggaran, ya mati. Kan gak ada kewajiban Allah untuk menghidupkan, karena memang gak ada janji itu. Janji keselamatan diungkapkan di Kejadian 3:15 sesudah manusia jatuh dalam dosa. Ya, itu janji diucapkan. Tapi bukan berarti sejak itulah awal keselamatan. Tidak, nun jauh di sana. Kenapa? Di dalam kerelaannya. Ya, lalu orang tanya lagi, kok kalau gitu Allah yang mendesain kejatuhan? Salah. Manusia adalah ciptaan yang sempurna, tapi kesempurnaan ciptaan ada di keterbatasannya. Berpikirlah paradoks. Nah, ini perlu lagi logika. Kalau manusia nggak bisa jatuh, justru bukan ciptaan. Yang nggak bisa jatuh itu cuma Tuhan. Itu konsekuensi logis itu. Ya, diberi perintah jangan makan, kalau kau makan mati. Itu bukan jebakan. Itu bukan kejahatan, justru kepercayaan kepada sebuah proyek. Sama seperti Anda kalau sudah dipercaya dapat SIM, ya Anda boleh bawa mobil. Nggak punya SIM, ya jangan. Begitulah manusia punya kemampuan untuk menghidupi bumi dan mentaati hukum. Karena itulah dia diciptakan dalam kesempurnaan, tapi dilanggarnya. Kok dilanggar? Karena jangan lupa, kesempurnaan manusia dalam keterbatasan. Celakanya manusia nggak mau terbatas, ya hancurlah. Jadi itu bukan bim salah bim berapa gerubuk begitu. Karena itu murka Tuhan semestinya secara logika pula nih. Harusnya dihabisi. Tapi dia penuh cinta kasih. Lewat akal kita kan. Tapi masuk akal juga karena Allah yang penuh kasih. Dia kasihnya bukan kayak Bikman Sirait yang terbatas. Dan jadi ini pengertian-pengertian yang menarik yang harus dipahami. Kelincahan berpikir kita itu harus utuh. Ya. Nah jadi Kristus pertama tidak ada kewajiban tapi dia mau melakukan. Oke. Yang kedua saudara-saudaraku, ketika dia melakukan yang bukan kewajibannya, karena kewajiban Allah cuma satu, menghukum manusia. Kan itu aja sebetulnya, tak? Tapi dia mau menyelamatkan. Itu yang pertama tadi, kewajiban berubah yang tidak ada diadakan untuk dirinya menjadi cinta kasih. Dan yang kedua, dia lakukan pun itu bukan asal ada atau asal mau, tapi tidak, kerelaannya. Sehingga digambarkan Filipi dengan menarik. Dia tidak mempertahankan kesetaraan, tapi dengan rela dia mengosongkan dirinya. Kerelaan Kristus itu amat sangat luar biasa. Rela untuk sesuatu yang tidak mesti, rela untuk sesuatu yang sebaliknya harus dihukum tapi diselamatkan. Nah kerelaan ini bertumbuh berkembang menjadi sesuatu kekuatan yang dahsyat melahirkan perbuatan dan adalah karya salib itu. Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi pergumulan serius dalam keimanan tiap orang percaya bagaimana dia berjalan dalam hidupnya. Melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, jadi aspek ini menjadi aspek yang luar biasa. Pertama dia tidak ada kewajiban, dia mau. Kedua dia lakukan dengan kerelaan. Dan ketiga,
Apa yang sudah kita lihat tadi. Ketika dia memberikan dirinya, ya, dia ditolak di dalam lahirnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Mengerikan kan? Itulah kejahatan manusia berdosa. Ditolak. Di dalam bertumbuh besarnya, ditelikung kiri dan kanan, mendapat perlawanan sengit. Orang-orang yang menerima mujizat berteriak balik, salibkan dia. Karena jangan lupa ada 5.000 orang dibeli makan, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tidak satupun yang terlihat waktu tersalib. Memang itulah cerita salib. Semua orang mau mujizat, khotbah mujizatlah khotbahkan, ramai yang datang. Khotbah salib lari semua. Memang itu judul hidupnya. Kalaupun mau khotbah salib dipelintir, salib menjadi kesembuhan. Itulah kejahatan kita. Bukan lagi sangkal diri pikul salib. Karena pada akhirnya bukan Kristus itu menjadi pusat berita. Tapi keberhasilan kita, kemegahan kita, organisasi kita, dan seterusnya. Kejujuran semakin miskin dan sulit ditemukan. Nah, jadi pengorbanan Kristus luar biasa. Ya. Jadi dia yang tidak ada wajib bikin, lalu rela jadi manusia ditolak. Akhirnya apa? Dan yang keempat itu dia disalibkan. Bukan dia tidak bisa lari dari kayu salib itu. Di Taman Getsemani ketika dia berkata, kenapa kalian mau cari aku? Ini aku, gedubrak. Terlempar semua itu orang-orang yang ada di sekitar itu. Nah, ini pun teologi jatuh perlu ini. Ya, kalau jatuh oleh karena Roh Kudus, lihatlah Alkitab, orang jatuh tersungkur menyembah pada Kristus. Kalau terlempar ke belakang itu adalah ditolak oleh Roh Kudus. Ya, itu beberapa contohnya yang di Taman Getsemani. Petrus disentuh Roh Kudus tersungkur di depan Yesus. Nah, ini namanya teologi jatuh ya. Tapi saya tidak sedang mau bicara itu dulu di sini. Terlalu banyak lagi bagian Alkitab lain. Kalau orang cerdas memahami Alkitab, mengerti penuh, itu beda bumi langit. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, pengorbanan Kristus menjadi pengorbanan puncak. Tapi pengorbanan yang minus kuantitatif. Kenapa minus kuantitatif? Kristus berkorban. Lebih banyak yang teriak salibkan dia daripada yang percaya dia. Ada beberapa murid-murid yang menangisinya. Maria ibunya yang setia, Veronica yang sempat melap lukanya, dan yang lain-lainnya. Mereka datang hanya bisa mengiring dari jarak jauh dalam kedukaan yang mendalam. Itu sebab Kristus tidak pernah ramai. Itu sebab Kristus cenderung sepi. Kenapa? Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Cukup menakutkan ya. Nah, kalimat saya seringkali orang bilang kalimat negatif, kalimat pesimis. Saya tidak pesimis dan saya tidak negatif. Saya realistis dan belajar untuk benar. Saya tidak akan suka jual gula-gula. Yang manis tapi ompong gigi kita. Mari kita makan makanan sehat. Mungkin tak enak di gigi, keletak-keletuk, tapi sehat semuanya. Ayo kita belajar kebenaran itu. Betapa hebatnya pengorbanannya. Nah, sejauh mana pengorbanan kita? Beranikah kita sendiri? Beranikah kemudian kita benar dengan beresiko? Beranikah kita kemudian melayani, tapi bukan untuk popularitas? Beranikah kita kemudian memberi, tidak menjadi gila harta? Pikirkanlah. Paling tidak tanya hatimu dan temukan jawabannya. Pengorbanan Kristus. Itulah hakikat Injil. Maka kalau memang Injil ada di hidup kita, pengorbanan akan jadi semangat dan gairah kita. Bukankah begitu saudaraku? Satu fakta yang tak bisa dibantah. Tapi kalau tidak, berdiskusilah dengan hati kita. Betapa sesungguhnya kita belum. Sekalipun mulut kita selalu berkata Injil, 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 dan Injil. Entah berapa kali, entah lewat apa, entah berbagai cara. Tetapi apakah itu hidup kita? Apakah kita dihidupi oleh Injil itu? Itu pertanyaan yang sesungguhnya. Yang patut kita jawab dalam batin kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita memaknai hakikat Injil dalam pengorbanan Kristus supaya kita hidup seperti Kristus. Karena memang itu dia maunya dia. Berpikir seperti yang di atas, seperti Kristus berpikir, bukan dunia ini. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa saudara. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk hakikat Injil. Pengorbananmu di atas kayu salib mengajar betapa kami jauh daripada apa yang kau mau. Bahkan hari-hari hidup kami di kekinian, kami sangat cinta diri kami, dan kami pun akan berdoa tentang keinginan-keinginan kami. Dan kalau kami melayani, kami diajar beriman bahwa apa yang kami mau akan kami dapatkan. Kami jadi kaya, kami jadi sehat, dan seterusnya. Kami tidak suka lagi pada berita salib, pada penderitaan yang kau ajarkan. Kalau kami mau ikut engkau, maka kami harus menyangkal diri memikul salib, iya Tuhan Yesus.
Sehingga kami pun abai kepada ajaran para rasulmu sesudah kematian dan kenaikanmu ke surga. Mereka tetap mengumandangkannya, tapi kami tidak meneruskannya. Murid-murid yang bersuka cita, para rasul yang bersuka cita, ketika mereka dianiaya dan mereka berkata, berbahagia karena boleh seperti Kristus mengalaminya dalam kebenaran Injil. Tuhan tolong kami, karena kami jauh dari sana. Tapi kami celaka, karena kami selalu merasa diri hebat, bertumbuh dan berkembang. Mari Bapa, ajar kami meneropong diri, berdialog dengan hati, demi Yesus Kristus Tuhan. Korban sejati kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.